Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Shopping Channel. Oprekan hari ini saya kedatangan TV lagi ya teman-teman. Ini kebetulan TV-nya Pak Bos tempat saya kerja nih ya. Jadi ini katanya rusaknya itu nggak ada gambar, cuman ada suara. Nah tipenya ini Polytron 32 in PLD 32D900 ya teman-teman. Langsung aja kita tes dulu TV-nya. Jadi kita colokkan dulu kabel powernya. Dan di sini ternyata sudah standby ya. Artinya arus standby sudah masuk ya ke TV-nya. Selanjutnya kita coba hidupkan dulu. Nah itu sempat muncul tulisan Polytron ya. Sepertinya kayaknya backlightnya ngedip ya teman-teman. Jadi dia hidup sebentar sekitar 1 detik terus mati, makanya nggak ada gambar lagi. Nah untuk memastikan ini LCD-nya sebenarnya udah hidup, kita coba center ya teman-teman monitornya. Ini sengaja ini saya matikan lampunya dan itu udah kelihatan ya ada tulisan Polytron. Jadi sebenarnya ini TV kalau dalam kondisi standby nggak dapat sinyal itu biasanya ada tulisan Polytron yang lagi jalan-jalan gitu ya. Nah ini sudah ketangkap dengan kita center. Tuh ada tulisan Polytron, artinya ini sebenarnya LCD-nya udah hidup, cuman backlightnya mati. Langsung aja ini sudah saya bongkar ya teman-teman, cover belakangnya. Nggak saya videokan supaya lebih cepat aja ya. Pokoknya bongkar casing belakangnya. Selanjutnya ini kita ukur dulu tegangan standby-nya ya, tegangan 5 voltnya. Kondisi belum dihidupkan itu sudah keluar 5 volt ya. Sebenarnya nggak usah diukur ya, karena tadi emang TV ini sudah nyala, jadi otomatis tegangan-tegangan yang di soket besar itu pasti udah ada ya. Selanjutnya kita fokus ke soket backlight ya. Ini yang bawah yang sedang saya ukur ini soket backlight. Ini sudah keluar 5 volt, kondisi TV belum dinyalakan ya. Jadi kalau TV nanti dinyalakan, baru dia akan dapat input 12 volt dari soket atas ya. Nah, baru driver backlight inilah yang berfungsi untuk menaikkan tegangan disesuaikan dengan backlight yang ada terpasang di dalam TV ini ya. Jadi harusnya dari 12 itu akan dinaikkan sesuai dengan backlight yang terpasang. Tapi yang jadi masalah ketika ada backlight yang rusak, misalkan satu kancing rusak, itu biasanya driver backlightnya akan overprotect, jadi dia nggak mau naikin tegangan, jadi otomatis akan mati. Jadi dapat diambil kesimpulan kerusakannya itu antara backlightnya yang rusak atau drivernya yang rusak. Nah untuk problem TV yang seperti ini sebenarnya teman-teman YouTube kreator lain ini sudah banyak banget ya yang mengupload, dan banyak ditemukan emang backlightnya yang rusak ya. Jadi backlightnya itu ini kita akan bongkar dulu, akan kita coba ukur apakah memang benar ada yang mati. Karena memang kalau misalkan ada backlight yang mati, otomatis driver LED-nya ini akan protect. Makanya kalau kondisi nggak ada backlight atau backlight rusak, kita agak susah untuk mengukur driver LED-nya rusak atau tidak ya. Jadi kita cek aja driver backlight-nya. Karena panel LCD-nya ini sangat tipis ya teman-teman, jadi rawan pecah. Jadi hati-hati saat bongkarnya, karena backlightnya ada di belakang panel ya. Dan ini udah kebongkar ya teman-teman, panel LCD-nya tinggal diamankan. Selanjutnya kita bongkar juga ini bagian covernya ya. Ini cover, ini ada beberapa lapis. Oh, ini bahannya dari apa ya, kayak plastik gitu ya. Ini kalau bisa jangan dirubah-rubah ya teman-teman. Jadi ada lapisannya itu, ada yang bening, ada yang agak kusam. Disesuaikan dengan aslinya saja. Jadi diamankan langsung saja semuanya. Jangan ditukar-tukar dah. Takutnya kalau ketukar-tukar ya kalau terpisah-pisah. Jadi langsung diamankan saja. Dan ini adalah penampakan dari backlightnya, dimana di sini ada 3 batang ya teman-teman, dan satu batangnya itu ada 7 kancing. Nah satu kancing ini untuk tipe ini ada voltasenya itu adalah 3 volt. Jadi nanti kita bisa ukur pakai multitester.
yang multitester analog saya punya itu nanti bisa nyala kalau yang 3 volt ya. Untuk multitesternya di setting di ohmmeter kali 1 saja. Nah terus probe yang merah atau positif itu ke titik negatif, yang negatif probe hitam yang negatif di titik positif. Nah ini sebagai sampel ya, ini ada yang putus ya teman-teman, jadi nggak nyala satu, makanya driver LED-nya protek. Nah buat teman-teman yang pengen cepet ya berarti tinggal dibeliin aja batch LED-nya ya, satu set itu di Tokopedia sekitar 200-an. Nah di sini tantangannya saya nggak akan ganti satu set, tapi saya akan coba ganti per LED-nya aja. Jadi di Tokopedia juga ada yang jual satu LED itu LG 1 watt 3 volt itu sekitar 800-an perak ya. Jadi sekitar 1000 lah ya. Jadi kita butuh 21 titik. Berarti 21.000 ya. Dan uniknya nanti akan saya coba gantinya itu nggak pakai blower, tapi pakai panas kompor. Jadi pantengin videonya. Dan buat teman-teman yang sehobi oprek-oprek di rumah, jangan lupa di subscribe, di like, di komen channelnya, karena masih banyak video-video apa aja yang bisa kita perbaiki sendiri di rumah, baik membuat sendiri, perbaikan, atau apa yang bisa kita lakukan sendiri di rumah ya. Pokoknya channelnya isinya itulah. Nah ini lampu LED-nya sudah datang ya teman-teman. Jadi yang pesan di Tokopedia yang harga 800 perak tadi, kita akan coba ini mengganti nggak pakai blower heater ya. Sebenarnya saya punya, tapi ini buat nunjukin ke teman-teman bahwa kompor juga bisa. Dan ini adalah penampakannya ya teman-teman, penampakan wujud dari lampu LED-nya. Kalau bentuknya ini beda ya, sebenarnya beda fisik ya sama yang nempel di backlight yang rusaknya ya. Jadi dia ada cembung-cembungnya kalau yang nempel di backlight. Ini kalau yang saya beli baru ini rata ya, rata, tapi fungsinya sama, memang buat beta TV juga. Jadi nanti ini akan kita lepas pakai panas kompor. Jadi yang dipanasin itu bukan atasnya ya teman-teman, tapi heatsinknya. Jadi dari bawah itu nanti kita akan panaskan sehingga solderannya nanti akan lepas. Begitu juga nanti masangnya. Pokoknya ikutin aja videonya. Kalau bisa jangan di skip. Kita akan coba copot ini pakai kompor ya, pakai panas kompor. Mudah-mudahan berhasil. Oke, kita siapkan dulu ya kompornya. Nah jadi ini selain buat masak ternyata bisa buat benerin TV ya teman-teman. Jadi kita nyalakan, nggak usah api besar ya teman-teman, kita pakai yang api tengahnya saja. Dan ini nggak harus kompor ya teman-teman, mungkin bisa, saya belum, kalau lilin saya belum nyoba ya. Yang penting yang panas-panas lah. Nah ini caranya, heatsinknya ini kita panaskan ya, agak ngambang dikit, nyentuh juga nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Pokoknya memang perlu kesabaran ya teman-teman, sama nggak boleh grogi. Kalau grogi nanti masangnya susah biasanya gitu. Kalau yang buyutan, apa ya, buyutan ya, ini kan komponennya kecil banget ya, jadi kalau buyutan nanti geser-geser, lampu LED-nya bisa mencong gitu masangnya. Nah ini kita panaskan saja bagian bawahnya atau heatsinknya. Kalau pakai blower ya berarti tinggal di blower bawahnya ya. Nah untuk warnanya jadi agak coklat nggak masalah ya, karena nanti, nah ini udah copot ya teman-teman, udah copot. Nah ini semuanya kita copot semuanya, baru nanti yang barunya kita pasang. Nah ini selanjutnya semuanya kita copot ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya jangan lupa masangnya jangan kebalik ya teman-teman. Jadi kalau udah kepasang satu, ini sebenarnya lampu LED-nya itu kalau kita lihat secara seksama itu ada bedanya ya. Jadi artinya kalau kita udah udah nandain bahwa ujung mana yang positif, mana yang negatif, maka nanti kalau udah dipasang satu sebaiknya dicoba dulu ya. Jadi nanti buat apa ya, buat patokan. Jadi kalau posisinya emang sudah benar ya berarti masangnya
posisinya akan seperti itu terus yang ketujuh-tujuhnya ya. Lah kalau misalkan ternyata dicoba nggak hidup ya, kalau kebalik ya tinggal dicopot, diputer aja sih, bisa juga begitu. Jadi triknya paling dipasang satu, kita coba dulu pakai multitester yang nyala apa enggak. Sebelum dipasang, untuk timahnya yang kurang ini kita tambah ya teman-teman, kita tambahin pakai solder. Nah untuk teknik masangnya ya teman-teman, jadi ini titik yang akan kita pasang lampu LED ini kita panaskan dulu sampai kelihatan apa ya, timahnya itu kelihatan agak lumer gitu lah ya, udah menuju mau lumer lah, baru lampu LED-nya kita tempelkan. Supaya apa? Supaya LED-nya juga nggak terlalu lama-lama bakar ya, karena dia emang spesifikasinya ada ya di di spesifikasi kita beli lampu LED-nya. Jadi itu untuk panas berapa derajat dan berapa detik. Jadi kalau kelamaan takutnya nanti nggak nyala atau redup jadinya ya. Jadi tekniknya kayak tadi ya. Jadi kita panaskan dulu area titik yang mau kita pasang. Terus ketika timahnya udah mulai leleh gitu ya, udah mau leleh gitu, nah LED-nya itu baru ditempelkan ya. Jadi si LED-nya sebentar doang ya kena panas. Nah ini setelah kepasang semua, kita cek lagi pakai multitester ya teman-teman, takutnya ada yang redup atau ada yang masih belum nyala gitu. Nah ini lampu pertama LED 1 udah nyala, LED kedua udah nyala, sambil dilihat apakah ada yang redup ya teman-teman. Nah ini nyala dan nyalanya sama. Nah ini juga nyala, yang keempat, yang kelima nyala, yang keenam nyala, yang ketujuh nyala juga ya, mantap ya. Dan terangnya juga tadi sama. Oke, langsung kita pasang dan kita coba. Untuk kancing reflektornya kita pasang belakangan. Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Ini kita colokkan dulu powernya. Nah ini udah standby. Terus kita coba hidupkan ya pakai remote. Mana remote-nya? Mana remote tadi? Nah ini kita hidupkan. Dan ini akan coba kita nyalakan. Dan apakah berhasil? Dan ternyata nyala ya teman-teman. Alhamdulillah ini nyala dengan modal tadi 21.000 ya. Mudah-mudahan ini adalah solusi termurah dan tepat guna ya. Jadi nggak cuma murah tapi tepat guna. Lalu bagaimana cara memasang kancing reflektornya ya? Jadi ini saya menggunakan dua lem. Ini ada lem tembak sama lem Korea. Jadi nanti akan kita padukan caranya. Nah untuk masang kancing reflektornya, ini yang model ini nih ya, kakinya ada 3. Jadi di tempat kakinya itu ya teman-teman, kita tetesin lem Korea. Lalu selanjutnya baru dipasangkan kancing reflektornya. Ya mungkin teman-teman ada yang nanya ya, kalau misalkan nggak dipasang kancing gimana ya? Ya saya belum nyoba sih ya teman-teman. Ya ada potensinya, namanya juga reflektor ya, dia buat menyebar cahayanya. Ya mungkin jadi nggak kesebar ya cahayanya. Nah untuk finishingnya baru kita kasih lem tembak ya teman-teman. Jadi kita cantum aja di atas bawah dari kancing reflektornya supaya dia megang lebih kuat ya. Dan ini adalah penampakan setelah dipasang. Langsung kita rakit lagi TV-nya. Udah dirakit nih teman-teman, jadi langsung aja kita coba. Dan sudah nyala ya teman-teman, dan ini udah keluar juga nih semutnya. Dan ini adalah penampakan sudah dipasang antena ya teman-teman. Sekalian saya coba juga kontrasnya apakah main apa enggak. Jadi buat teman-teman yang sehobi jangan lupa di subscribe channelnya, sama-sama kita bangun channelnya lah ya. Nah yang sehobi jangan lupa di komen atau berbagi pengalaman di komentar.
Dan karena saya juga bukan teknisi TV, spesialis TV lah, maksudnya bukan spesialis TV, jadi masih banyak kekurangan. Ya mudah-mudahan ini sesama YouTube kreator nggak saling bersaing ya, tapi memang saling mengisi ya, tugas kita saling mengisi. Barangkali ada nilai plus yang bisa diambil.